DRA Fatma Lestari MSI PhD itu lahir di Jakarta 9 September tahun 1968. Bachelor and Master in Chemistry, PhD in Safety Science, UNSW Sydney, Australia. Professor in Safety, Faculty of the Public Health Universitas Indonesia. Jadi luar biasa jabatan beliau ini. Profesinya sebagai Kepala DRRC, Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia, OHS Departemen Fakultas of Public Health Universitas Indonesia, alamatnya ada. Terus beliau itu bagaimana menentukan Disaster Risk Reduction Work Group di Indonesia sebagai Dewan K3 Nasional, tim independen untuk pengendalian keselamatan di migas, apalagi rumah sakit migas saja beliau sudah bisa mengawasi demikian. Kita mau mohon arahannya yang kira-kira yang akan saya mintakan. Saya ngintip sekilas karena sebagai moderator, apa yang disampaikan oleh beliau itu kebakaran di rumah sakit, mulai dari risiko-risiko yang terjadi di rumah sakit, penyebab kebakaran di rumah sakit, regulasi dan standar yang diterapkan, seperti apa, manfaat keselamatan kebakaran di rumah sakit, kajian risiko kebakaran. Nah, terus itu keselamatan kebakaran. Nah, beliau itu akan menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Tutuka dengan Pak Setio Triyono. Silahkan nanti dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, namun karena sekarang sudah 50 pertanyaan lebih, jadi jangan kecewa kalau yang tidak terjawab. Saya akan pilih random saja yang kira-kira mewakili. Nanti, namun jangan kecewa, nanti akan kita share di dalam grupnya, di dalam web PTPI. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan Prof. Fatma. Silakan Ibu. Terima kasih banyak Pak Haryono. Mohon izin saya share screen saya. Ya, baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah ya Bapak Ibu? Sudah, Prof, sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya rasa sudah pembicara sebelumnya sudah banyak membahas mengenai keselamatan kebakaran dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa melengkapi. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa beberapa kejadian kebakaran di rumah sakit kita hadapi, kemudian juga risiko-risiko yang dihadapi rumah sakit, selain kebakaran juga masih ada risiko-risiko lainnya. Dan tadi sudah disampaikan juga penyebab kebakaran di rumah sakit yang terbanyak itu sebetulnya apa begitu. Regulasi dan standar terkait dan bagaimana manfaat yang bisa diperoleh dengan penerapan keselamatan kebakaran di rumah sakit dan bagaimana juga kita melakukan kaji risiko kebakaran dan menerapkan keselamatan kebakaran. Mohon izin saya share sedikit contoh kejadian kebakaran di rumah sakit yang dihadapi oleh salah satu. Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Karyawan dan pengunjung rumah sakit lari menghindari asap pekat yang membubung dari gedung radiologi. Iya, ini saya ambil sebagai gambaran bagaimana situasi kejadian kebakaran di rumah sakit apabila kejadian tersebut terjadi. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, agak sangat berbeda dengan kejadian kebakaran di gedung yang secara umum. Begitu banyak yang harus dipertimbangkan baik dari sisi pasien, kemudian pengunjung, kemudian juga staf dan juga pihak-pihak lainnya. Nah, ini semua tentunya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar kejadian ini bisa diantisipasi sebelumnya. Jadi memang ini luar biasa, agak sedikit berbeda apabila kejadian ini terjadi di rumah sakit. Bisa kita lihat kejadian-kejadian yang tidak terduga sebelumnya, mungkin tidak terbayang sebelumnya, bahwa apabila ini tidak dipersiapkan, tidak dikelola dengan baik, maka tentunya akan terjadi kebingungan, kepanikan, dan juga ketidaksiapsiagaan. Mungkin itu gambaran situasi bagaimana apabila terjadi kejadian kebakaran di sebuah rumah sakit. Jadi dari sisi pasien, dari sisi staf, dari sisi karyawan, dari sisi pengunjung, yang menurut saya sangat perlu pertimbangan dengan sebaik-baiknya sejak awal guna kita mengantisipasi kejadian ini.
Selanjutnya mungkin saya juga ingin sharing Bapak Ibu di satu tempat lainnya kejadian kebakaran yang menyulitkan ketika terjadi, ini sebagai contoh saja, bahwa ketika terjadi kebakaran akses dan juga sumber api, bagaimana kita bisa mengelola situasi yang ada dan juga mengantisipasi terjadinya eskalasi atau terjadinya pembesaran dari penyebaran api tersebut. Jadi situasi yang ada ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana tentunya saya banyak mendapat pertanyaan bagaimana kita bisa melakukan evakuasi pasien dan kapan kita harus melakukan evakuasi pasien. Kemudian juga bagaimana akses dari pemadam kebakaran dan situasinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Hal ini saya tayangkan untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke. Banyak risiko-risiko kebakaran yang dihadapi selain kebakaran, rumah sakit juga menghadapi risiko-risiko lainnya yang semua ini juga perlu diantisipasi. Saya ambil contoh beberapa waktu yang lalu, mungkin banjir di salah satu kota yang dapat mengakibatkan, yang pada akhirnya mengakibatkan dampak pada rumah sakit, kurang lebih gambarannya seperti ini. Kemudian gempa di Lombok dan juga gempa dan tsunami di Palu, situasinya adalah seperti ini. Kemudian di Palu juga pasien itu tidak berani kembali ke dalam ruangan atau ke dalam rumah sakit karena ada kekhawatiran gempa itu akan terjadi susulan, dan juga karena memang adanya kejadian tsunami, mereka sangat khawatir apabila berada di dalam rumah sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sebelah kanan ini salah satu dampak dari gempa dan tsunami di Palu yang mengakibatkan kepada bangunan gedung rumah sakit. Banyak hasil penelitian yang kami lakukan bahwa rumah sakit di Indonesia ini masih perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko-risiko dan juga bencana yang ada, karena masih terkadang belum mempertimbangkan situasi di mana rumah sakit tersebut berada dan juga risiko-risiko yang dihadapi. Dan kita mungkin masih ingat tahun lalu kita mengalami mati listrik atau blackout di wilayah Jakarta dan Jabodetabek tahun 2019. Ini juga perlu kita pahami karena terjadinya mati listrik ini tidak hanya beberapa saat, tetapi sampai kalau nggak salah 3 hari. Nah, lesson learned dari kejadian kebakaran di rumah sakit saya ambil dari salah satu sumber informasi dari WHO. Kita lihat bahwa ketika terjadi kebakaran, maka korban jiwa yang akan terjadi itu sangat banyak. Berikut ini adalah pembelajaran dari sejarah kejadian kebakaran di rumah sakit. Ada yang 74 kematian, 41 kematian, kemudian 91, bahkan juga ada yang 38 dan 10 kematian. Jadi dari beberapa kejadian dan sejarah yang sudah kita ketahui ini di internasional, bahwa kebakaran di rumah sakit dapat mengakibatkan kematian dalam jumlah banyak. Oleh karena itu kita perlu mengetahui bagaimana kita mengantisipasi berbagai kebakaran di rumah sakit ini. Dan tentunya ini tadi sudah disampaikan bahwa kalau berdasarkan WHO ini yang terbanyak adalah dari cooking equipment. Ini di internasional, tapi mungkin situasinya bisa berbeda di Indonesia. Berbagai regulasi sudah dibuat dan juga beberapa diantaranya adalah dari sisi undang-undang yang mewajibkan untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, serta mencegah dan mengurangi peledakan, dan memberikan kesempatan jalan untuk menyelamatkan diri dalam bahaya kebakaran dan pengendalian penyebaran asap, serta regulasi lainnya yang memasukkan aspek-aspek keselamatan kebakaran. Jadi kalau dari sisi regulasi saya rasa sudah cukup banyak dan sudah sangat komplit. Kemudian juga dari Kemenkes dan juga Permenkes itu melengkapi semua peraturan yang sudah tersedia. Sedangkan standar dan perangkat terkait kebakaran dari sisi nasional dan internasional di dalam salah satu persyaratan akreditasi dilakukan Fire Safety Risk Assessment, dan juga akreditasi internasional mensyaratkan hal tersebut. Oleh karena itu berikut ini saya ambil contoh dari standar nasional dan internasional yang
dapat digunakan untuk penerapan manajemen keselamatan kebakaran. Di antaranya adalah dari NFPA 99 Healthcare Facilities Code dan juga NFPA Healthcare Facilities Code Handbook. Dan untuk risk assessment bisa digunakan dari ASHE Risk Assessment Tools. Semua standar ini bisa kita pergunakan guna menjamin bahwa rumah sakit dapat menerapkan manajemen keselamatan kebakaran secara lebih komprehensif. Manfaatnya kita semua mengetahui, yaitu pertama melindungi keselamatan jiwa. Ini yang pertama, mencegah cedera, menjaga keberlangsungan layanan rumah sakit, karena seperti kita ketahui, apapun kondisi keadaan darurat maupun bencana yang terjadi, maka rumah sakit menjadi harapan akhir bagi masyarakat bahwa layanannya masih tetap terus berlangsung. Bahkan ketika kejadian kebakaran ataupun bencana, harapan terakhir dari masyarakat adalah layanan rumah sakit tetap berjalan. Kemudian melindungi aset dan properti, serta tentunya menjaga reputasi dari rumah sakit itu sendiri. Keselamatan kebakaran saya ambil 3 poin besar, yaitu kaji risiko kebakaran, bagaimana kita bisa melakukan pencegahan dan juga sistem proteksi kebakaran. Saya ambil dari sisi kaji risiko kebakaran terlebih dahulu, atau kita sebut fire risk assessment, di mana pada tahap kaji risiko ini kita melakukan atau menilai secara objektif semua bahaya dan risiko kebakaran yang dihadapi rumah sakit dan bagaimana kondisi proteksi kebakaran yang saat ini dimiliki oleh rumah sakit pada saat dilakukannya kaji risiko ini. Kemudian berbagai potensi kebakaran yang dapat terjadi diantisipasi dan diidentifikasi, dan juga yang penting adalah populasi berisiko, seperti misalnya lansia, kemudian pasien yang tidak dapat bergerak atau limited ability untuk bergerak, dan juga populasi berisiko lainnya, serta sistem proteksi kebakaran yang tersedia. Implementasi dari fire risk assessment ini pertama kali kita mengidentifikasi terlebih dahulu ruangan-ruangan penting yang ada di rumah sakit, di mana aktivitasnya tidak boleh terganggu, seperti misalnya ruang operasi, ruang rawat inap, IGD, dan layanan. Ruang-ruang praktek, kemudian juga sistem proteksi kebakaran yang diterapkan pada ruangan-ruangan tersebut. Selain itu, kompartemenisasi, jika rumah sakit menerapkan kompartemenisasi, dan ini yang dianjurkan atau didorong bagi rumah sakit yang saat ini akan mulai membangun, maka dianjurkan untuk dilakukan kompartemenisasi. Artinya apabila terjadi kebakaran, maka kebakaran tersebut dapat di-contain atau diisolasi sehingga tidak menyebar kepada ruangan-ruangan lainnya. Sistem pemisahan asap, kemudian pada ruang linen kotor, ini juga merupakan salah satu ruangan penting, tempat pengumpulan limbah sementara, ruang penyimpanan gas medis, sarana jalan keluar atau evakuasi, dapur dan peralatan masak, karena ini menjadi penyebab utama, yaitu dari peralatan masak, yaitu penyebab utama terjadinya kebakaran di rumah sakit. Laundry dan linen, serta sistem tenaga listrik darurat dan peralatan, serta jangan lupa Bapak Ibu, yaitu parkiran. Bahaya khusus terkait kebakaran di rumah sakit meliputi antara lain oksigen. Adanya oksigen dapat mendorong atau jika terjadi kebakaran, jadi memperbesar dan juga mendorong terjadinya semakin besarnya kejadian kebakaran. Banyak juga kematian yang tidak disebabkan oleh panas dari kebakaran atau api kebakarannya, tetapi justru dari asapnya. Oleh karena itu, pengendalian asap ini sangat penting agar mencegah kejadian kematian yang disebabkan oleh asapnya. Kemudian electrical equipment dan juga lighting serta air, di mana banyak peralatan medis yang seharusnya tidak dapat terkena air. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan penggunaan untuk pemadam itu sangat perlu hati-hati. Selanjutnya masuk kepada keselamatan kebakaran, bagaimana kita bisa mencegah kejadian kebakaran, kemudian tentang organisasi keadaan darurat dan juga sistem proteksi kebakaran.
Pencegahan kebakaran dilakukan dimulai dari pertimbangan keselamatan kebakaran pada tahap perencanaan dan desain. Sehingga apabila saat ini ada rumah sakit yang akan dibangun, baiknya sudah mulai ada pertimbangan keselamatan kebakaran di tahap perencanaan dan desain. Karena akan jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan kalau sudah dibangun kemudian harus melakukan renovasi. Eliminasi berbagai sumber api di rumah sakit dapat berasal dari api terbuka. Ini kalau bisa dikurangi atau dihilangkan, maka akan mengurangi potensi kebakaran. Dan juga berbagai sumber api lainnya. Mengurangi sumber api terbuka dan juga yang penting adalah electrical safety, good housekeeping, khususnya terkait dengan penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar dan juga pemilihan bahan-bahan yang mudah terbakar untuk dikurangi. Menghindari penumpukan bahan mudah terbakar dan yang juga penting adalah izin kerja panas atau hot work permit. Nah, seperti pengerjaan pengelasan dan sebagainya, ini perlu diterapkan izin kerja panas. Dan yang terakhir yang saat ini menurut saya masih perlu ditingkatkan di rumah sakit adalah K3L kontraktor. Banyak kejadian kebakaran yang berawal dari adanya kecelakaan atau sumber panas yang disebabkan oleh pekerjaan kontraktor. Oleh karena itu, mungkin kita perlu dorong penerapan K3L kontraktor ini agar ketika kontraktor misalnya melakukan renovasi, melakukan pembangunan, melakukan perbaikan atau maintenance, mereka memahami betul hal-hal apa yang harus dilakukan terkait pencegahan kebakaran. Pertimbangan keselamatan kebakaran pada tahap perencanaan dan desain dimulai dari penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan penghuni, sistem dan jalur evakuasi, serta kompartemenisasi. Beberapa poin-poin penting ini perlu didiskusikan di tahap awal perencanaan dan dengan melibatkan ahli keselamatan kebakaran. Untuk menjamin bahwa penggunaan bahan bangunan yang digunakan sudah sesuai dan jumlah lantai penghuni dan juga evakuasinya, sistem dan jalur evakuasinya sudah diketahui di awal. Oke, saya sekilas saja mengenai klasifikasi kebakaran dan juga jenis-jenis APAR yang dapat digunakan. Yang ini juga termasuk penting bahwa pada beberapa implementasi di rumah sakit belum seluruhnya mempertimbangkan organisasi keadaan darurat dengan penerapan insiden command system. Beberapa rumah sakit ada yang sudah menerapkan insiden command system, namun umumnya adalah baru fokus pada emergency response team. Jadi misalnya kalau terjadi kebakaran, fokus di pemadamannya saja. Tetapi bagaimana kita mengelola tujuan utama. Jadi hospital incident commander ini yang menetapkan tujuan utamanya. Tujuan utama penyelamatan jiwa, kemudian perlindungan aset dan properti, menjaga reputasi perusahaan, dan tentunya menjamin bahwa layanan rumah sakit dapat terus berjalan. Nah, ini yang menurut saya perlu kita dorong untuk diterapkan, yaitu terkait dengan implementasi insiden command system di dalam organisasi keadaan darurat rumah sakit. Dan bagaimana menghadapi media, ini juga perlu diterapkan, antara lain melalui liaison officer, sehingga pertanyaan dari media ataupun misalnya pertanyaan dari keluarga terkait dengan kejadian keadaan darurat atau fire, kebakaran di rumah sakit tersebut dapat dikelola dengan baik. Dan tentunya adanya safety officer yang masuk ke dalam pertimbangan-pertimbangan dalam mengantisipasi kemungkinan eskalasi yang terjadi dan implementasi dari regulasi. Baru selanjutnya adanya koordinator evakuasi yang mulai kurang lebih seperti ini yang dianjurkan di dalam WHO. Saya masuk ke sistem proteksi kebakaran, tadi sudah lebih detail disampaikan oleh Pak Satriadi. Saya rasa mungkin saya sekilas saja, terdiri dari sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif. Di mana di dalam sistem proteksi aktif, alarm, detektor, pemadam api, sprinkler, dan hidran ini harus bekerja. Pada banyak situasi, seringkali sistem ini ada yang tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga adanya api tidak dapat terdeteksi dengan cepat, kemudian asap tidak terkendali, dan seterusnya. Oleh karena itu, seluruh sistem proteksi, baik aktif maupun pasif, harus dipastikan bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan setiap saat. Termasuk juga
akses terhadap pemadam kebakaran dan juga master point. Sistem proteksi pasif, saya ingin sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh poin-poin yang ada di sini harus bekerja, dapat diakses, dan dapat digunakan. Karena ketika terjadi kebakaran sudah tidak ada waktu lagi untuk memastikan bahwa seluruh sistem yang ada ini bekerja dengan baik. Saat ini evakuasi ditentukan berdasarkan analisis situasi yang berkembang. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Setio, bagaimana cara melakukan evakuasi di rumah sakit yang jauh berbeda jika kita berada di gedung biasa. Sebagai contoh, saat ini yang diterapkan untuk di rumah sakit dan pengalaman di beberapa negara, saya berikan contoh di sebelah kanan ini dan juga di Rumah Sakit Universitas Indonesia, kita sudah menerapkan fire door dan kompartemenisasi. Dan evakuasi yang dilakukan adalah sifatnya diutamakan yang horizontal. Vertikal itu terakhir, last option apabila tidak memungkinkan lagi dilakukan evakuasi secara horizontal. Tetapi yang option pertama adalah secara horizontal dan kompartemenisasi. Kompartemenisasi di sini adalah mencegah penyebaran kebakaran ke ruangan-ruangan lainnya. Saya ambil contoh fire door ini, apabila misalnya ada satu sisi mengalami kebakaran, maka akan langsung ditutup agar penyebaran api itu tidak terjadi ke ruangan lainnya, sehingga api dapat terkonten dan di ruangan lain tetap dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Saya ambil contoh fungsi dari fire door yang ada di sebelah kiri ini, bahwa sepenuhnya menahan terjadinya penyebaran api dan api dapat terkonten di ruangan yang di mana terjadi kebakaran tersebut dan tidak menyebar ke ruangan lainnya. Kemudian sistem pengendali asap juga penting untuk pengendalian asap. Ini yang menurut saya terkadang mungkin belum sepenuhnya tersedia. Kemudian di sini berguna untuk mengendalikan asap karena asap bersifat toksik, mengandung senyawa-senyawa berbahaya, karbon monoksida, hidrogen sianida, radikal bebas, dan partikulat, serta asap yang dapat menghambat terjadinya orang untuk melakukan evakuasi. Serta kemudian juga mencegah penyebaran api dan juga tentunya mempermudah proses evakuasi. Rumah sakit juga perlu menentukan sistem dan jalur evakuasi. Beberapa kategori yang bisa kita gunakan, yaitu yang di sebelah kanan, dengan mengkategorikan pasien-pasien yang memang mengalami atau menghadapi situasi yang paling berat. Kemudian lanjut kepada pasien-pasien kategori lainnya, misalnya pasien yang berasal dari ambulans, kemudian yang memerlukan bantuan transport asisten atau evakuasi bantuan evakuasi, kemudian pasien yang berada di ICU, dan juga pasien yang berada di ruang operasi. Nah, ini perlu dikategorikan sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan terkait dengan proses evakuasinya. Prof. Fatma, mohon maaf mau mengingatkan waktunya 10 menit lagi ya, Prof ya. Oh ya, baik, terima kasih. Insya Allah. Baik, terima kasih. Nah, berikut ini adalah keadaan darurat dan bencana yang memerlukan evakuasi. Jadi kebakaran merupakan salah satu yang terkategori memerlukan evakuasi apabila kebakaran tersebut tidak dapat dilakukan kompartemenisasi atau containment. Kemudian juga bencana alam lainnya seperti gempa bumi, hurricane, floods atau banjir, longsor, volcano eruption, panas tinggi, tornado, dan mungkin di Indonesia kita tidak menghadapi itu, dan juga tsunami. Selain itu yang berkaitan dengan man-made, yaitu explosion, biological threats, chemical threats, dan juga radiological dispersion device. Yang berkaitan dengan technological hazard adalah hazmat incidents, misalnya ada kebocoran gas atau oil spill, dan juga insiden nuclear power. Seperti yang misalnya pernah terjadi di salah satu di negara Jepang. Nah, proses evakuasi itu sendiri contohnya sebagai berikut, Bapak Ibu sekalian, jika misalnya terjadi fire alarm, yang tahap pertama harus dilakukan adalah investigasi penyebab dan mengkomunikasikannya kepada incident command system.
Kemudian apabila perlu diaktifasi, barulah insiden commander mengaktifasi. Tetapi apabila tidak dan kebakaran bisa dikendalikan, maka selanjutnya sebetulnya tidak perlu dilakukan. Disinilah terjadi analisis situasi yang menentukan apakah perlu dilakukan evakuasi atau tidak. Selanjutnya tentunya menghubungi pihak-pihak terkait, misalnya seperti Dinas Pemadam Kebakaran atau pihak lainnya, misalnya seperti kepolisian dan seterusnya. Baru dilakukan proses evakuasi itu sendiri dan sudah ditentukan orang-orang yang bertugas untuk melakukan evakuasi sesuai dengan yang tercantum di dalam evacuation plan atau perencanaan evakuasi. Melakukan prioritasi pasien yang akan dipindahkan, kemudian tracking yang juga penting ya Bapak Ibu sekalian, dan ini semua harus dilakukan training dan simulasinya, serta penentuan lokasi assembly point dan juga pasien destination. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.